يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا يا رسول الله عند بابك وقفنا يا رسول الله افتح بابك لنا يا رسول الله إنا نحبك اقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا يا رسول الله اسمك نور نور لنا يا رسول الله حيثما كنا وأولادنا يا رسول الله استجب دعاءنا ونداءنا يا رسول الله من خير جودك جود لنا يا رسول الله ولقاؤك هو منانا يا رسول الله من بركاتك هب لنا يا رسول الله في دنيانا وأخرانا يا رسول الله أنت الشفيع لنا يا رسول الله بهداك اهتدينا يا رسول الله من أحبابك فاجعلنا يا رسول الله إن فيك رجاءنا يا رسول الله بجاهك اقبل دعاءنا يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله انظر إلينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk selanjutnya belum guru kita mengisi sesuai dengan acara tadi yang disampaikan oleh Kiai Farid. Insyaallah untuk mengawali materi malam hari ini kita serahkan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Subhan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah segitu doang. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah al-ayat. Jadi kira-kira kalau bahasa kita emang belum nyampe waktunya gitu kira-kira. Alam yakni lil ladzina amanu, emang belum nyampe waktunya untuk orang-orang beriman an takhsha'a supaya mereka lebih khusyuk qulubuhum, hati-hati mereka di dzikrillah, untuk zikir atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau saya buka ya, itu ada tafsir Jalalain yang singkat aja. Itu alamnya anil ladzina amanu. Emang belum nyampe bagi orang beriman. Itu alladzina amanu itu dikatakan adalah sahabat dulu. Ungkapannya kalau kata Sahibul Jalalain adalah aktaru. Banyak, mereka banyak bercandanya. Artinya bukan berarti bercanda nggak boleh. Boleh bercanda. Ya. Ini majelis kita kan udah sama-sama kita sepakati ya. Majelis bercanda tapi ya untuk penyegaran aja gitu ya kan. Boleh gitu ya. Boleh kan? Yang nggak boleh kan dalam sholat ya. Itu. Ya, biar lepas gitu. Lepas beban hidup. Ntar pulang mah inget sama utang lagi aja nggak apa-apa udah. Ya, yang penting di sini lepas aja gitu. Sahabat dulu banyak bercanda. Nah, materi bercanda itu boleh 3 macam. Yang pertama bercanda beneran yang kita pahami, ya. Atau yang kedua, bercanda itu maknanya tidak konsekuen. Nggak konsekuen artinya udah dapat ilmu dari baginda Rasul tapi nggak diamalin, gitu. Atau yang ketiga, nggak konsisten. Dia ngamalin sesuatu tapi nggak istiqomah, gitu. Nah inilah yang melatar belakangi apa yang ingin saya bacakan di sini, majelis kelima dari nasihat daripada Tuan Guru kita Hadrat Syekh Abdul Qadir Jailani pada Soleh Sirrah, agar kita semua ini mau memperbaiki ibadah kita, mau memperbaiki zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita juga nggak banyak bercanda, dalam artian mudah-mudahan kita bukan orang yang tidak konsekuen dan tidak konsisten. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang konsekuen dan konsisten. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Nafadhala nabiyyu bi barakatuh. Nabi ghafara lahum wa syekhil muttaqin. Amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu yawma thulatha 'ashiyatan bil madrasah 10 Syawal sanah 45 wa 500. Telah berkata Tuan Guru kita radhiyallahu ta'ala anhu, hari Selasa petang hari di madrasahnya 12 Syawal tahun 545. Ya gulam, hei anak-anakku, aina ubudiyatul haqqi azza wa jalla. Mana penghambaan dirimu kepada Allah azza wa jalla? Mana ibadah? Jadi evaluasi ini buat kita semua. Hadi hakikat al-ubudiyati, maka datangkanlah hakikat penghambaan kepada Allah yang sebenar-benarnya penghambaan. Wa khudil kifayata fi jami umurika, dan jadikanlah kecukupan ya pada semua perkara-perkaramu. Anta abdun abikun min maulaka, engkau ini hamba yang jauh lari dari Tuanmu ya Allah azza wa jalla. Irja ilaih, karena itu kembalilah kepadanya. Wa zullallahu, dan rendahkan dirimu kepadanya. Wa tawadhu li amri, dan terus juga rendahkan hati untuk menjalankan segala perintahnya bil imtithal wa linahyihi bil intihai, dan juga menjauhkan larangan-larangannya, wa liqada'ihi bisabri, dan untuk ketetapan-ketetapannya dengan sabar, wal muwafaqati, dan dengan keselarasan. Idza tamalaka hadza, apabila sempurna padamu hal ini, tamat ubudiyatuka, maka sempurnalah pengabdianmu li sayyidika, kepada majikanmu, kepada tuanmu. Waja'at kami mulkifayatu, dan telah datang kepadamu daripadanya al-kifayah, kecukupan. Amin ya rabbal. Qala Allah azza wa jalla, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupkan hambanya? Amin ya rabbal. Ya, jadi hadirin yang rahimakumullah, dasar obrolan kita malam ini tadi surah Al-Hadid. Kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan waktunya bagi kita ini ya untuk kembali memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa yang dinasihatkan oleh Tuan Guru kita Hadrat Syekh Abdul Qadir Jalil Qaddasallahu Sirrah ini, setidaknya saya meyakini berangkat daripada ungkapan-ungkapan yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amat sangat wajar kalau Tuan Guru kita mempertanyakan ibadah kita. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan macam-macam ibadah, gitu. Silakan dijawab, ada di mana kita ini ibadahnya, begitu. Yang pertama, Allah nyatakan wa minan nasi may ya'budullaha la harfin. Banyak di antara manusia itu ibadahnya masih berada di tepian. Ini di tepian ini kayak begini nih, ya. Kayak saya di tepian mengkhawatirkan melayang sedikit jatuh, gitu. Apa maknanya mengkhawatirkan? In asabahu khair itma'anna bih. Kalau dia lagi dapat kebaikan, maka dia juga mantap ibadahnya, tumakninah. Artinya bukan nggak mungkin nih kita evaluasi. Barangkali sekarang kita yang hadir, semangat hadir, barangkali ada yang hatinya lagi mantap, gitu, ya kan? Amin ya rabbal. Nggak masalah, gitu. Barangkali juga ada di antara kita yang hadir malam ini ada dalam kondisi in asobathu fitnah in qalaba ala wajhi. Tapi ketika kami coba dengan ujian, maka dia juga berpaling, dia goyang, gitu. Barangkali yang nggak ada sekarang, nggak ada di luar sana, lagi galau, in qalaba ala wajhi, lagi goyang, begitu. Ya, nah itu manusiawi. Allah gambarkan begitu. Khasirat dunia wal akhirah. Yang pasti itu hanya mendatangkan kerugian di dunia dan akhirat. Naudzubillah. Jadi yang pertama nih ya, yang pertama dipegang nih. Ada tipikal orang ibadah, lagi dapat nikmat ibadah, lagi dapat cobaan enggak ibadah. Kasarnya gitu ya. Yang kedua, itu tipikal yang pertama. Yang kedua kebalikannya. Kebalikannya wa idza an'amna 'alal insani arada wa na'a bi janibi. Ketika kami uji dia dengan kenikmatan, tetap bahasanya uji, ya. Kami uji dengan kenikmatan, maka dia juga berpaling. Ada nikmat berpaling. Ada nikmat berpaling. Boleh jadi yang kagak ada di sini, ada di luar sana nggak hadir majelis, barangkali lagi ada nikmat, gitu. Baru dapat arisan ngilang di majelis nggak ada, gitu. Barangkali kan, boleh jadi lagi ada duit nggak ada di majelis, gitu. Ya, namanya kan konsultan kita, gitu ya. Ketika ada nikmat dia nggak ada di majelis, gitu. Kapan ada di majelis? Wa idza masal syarru fadlu'a'un 'arif. Ketika dicoba dengan kesusahan, baru dia baca doa yang panjang, baru datang ke masjid, datang ke majelis. Tuh tadi tuh, ya kan? Jadi yang di dalam ini nih, dalam majelis ini boleh jadi pertama ada yang lagi dapat nikmat, mau duduk di sini, alhamdulillah. Tapi ada juga yang duduk di sini, hatinya lagi galau. Na'udzubillah. Nah, boleh jadi, ya. Boleh jadi. Nyindir ya? Bukan nyindir, wajahnya kelihatan mesem semua. Ya. Jadi ujian nomor 1 tuh, gitu. Ada juga ujian nomor 2 tuh sialan gitu. Ya. Sadaqallahul azim, maha benar segala firman Allah, begitu dah adanya, ya. Nah, yang terbaik yang bagaimana? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang ketiga nih, orang yang senantiasa ibadah istiqomah. Mau lagi ada nikmat, ada di masjid. Ada cobaan, ada juga di masjid, gitu. Iya kan? Dibalik, lagi ada cobaan, ada di majelis. Lagi nggak ada cobaan, lagi enak, ada juga di masjid, di majelis, gitu. Tuan Guru Hadrat Syekh Abdul Qadir Jalil Qaddasallahu Sirrah ini menyampaikan evaluasi buat kita semua. Dasarnya tadi tuh, ya, beberapa kutipan ayat suci Al-Quran. Dan kemudian, ya, untuk
tataran teknisnya lagi, yang lebih jelasnya lagi, ayo kita jawab juga kita ada di mana nih, ya. Boleh jadi apa namanya kita ini masih jauh dari harapan gitu, ya. Makanya ya Allah, tadi ajengan kita semua seneng, pokoknya bisa kumpul dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita, ini udah luar biasa, sinergi yang luar biasa, gitu ya. Alhamdulillah. Nah berikutnya hadirin, dari kutipan-kutipan ayat Quran tadi boleh jadi, ya, kemudian para ulama ngingetin kita lagi, ada di mana kita sebenarnya, ya. Setidaknya ada empat karakter ibadah manusia, ya. Kalau tadi kan dua, kemudian diputuskan yang ketiga tuh yang cakep, yang nggak kenal situasi dan kondisi, mau sempit mau lapang, mau sedih mau gembira, mau miskin mau kaya, ada duit nggak ada duit, gitu kan. Pokoknya istiqomah kan gitu. Nah sekarang lebih teknis lagi nih, ulama kita nyimpulin 4 macam ibadah. Ada di mana kita ini, gitu. Yang pertama ada tipikal orang itu ta'atullah wa rabihun fid dunya. Boleh jadi ada orang tipenya ibadah aja kepada Allah, lalu dunianya beruntung. Alhamdulillah. Jawaban kita pantas, karena memang Allah udah janjiin annahal man amila shalihan min dzakarin aw untha atau wa untha wa huwa mu'minun falahnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu janji Allah. Siapa orang beramal soleh, ya beriman, laki perempuan yang penting beriman, kata Allah pasti. Di sana ada lam taukid, ya, ada nun taukid juga, pasti ada kehidupan yang thayyibah, yang baik, gitu. Kalau enggak di dunia, nggak usah putus harapan, masih ada alam barzah, gitu. Kita kan banyak dengar cerita, banyak orang dunianya biasa-biasa aja, tapi alam barzahnya kemudian Allah tunjukin tuh, ya, kena pelebaran jalan, ya enggak, pelebaran jalan itu jenazah bukan siapa-siapa, tapi kemudian jasadnya utuh. Siapain orang kan gitu, luar biasa. Kalau bukan orang terkenal, orang yang nggak dikenal, tapi jasadnya utuh, pasti nih masuk dalam kategori ayat tadi itu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami karuniakan kehidupan yang baik, kalau tidak di dunia, di alam barzah. Alam barzah baik, udah tanda-tanda. Alam mahsyar akhirat aman udah, alhamdulillah. Yang kedua, biar cepet ini mah, gitu ya. Yang kedua, ada tipikal orang hidupnya itu maksiatullah wa khasirun fid dunya. Hidupnya maksiat aja gitu kan. Lalu dunianya rugi. Jawaban kita pantas juga, pantas baik gitu kira-kira. Emang Allah udah ancam, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa orang berpaling daripada zikir kepadaku, maka dia akan dapat kehidupan yang sempit, ya, kehidupan yang susah gitu. Nah ini bahaya. Kira-kira kita yang nomor 2 bukan ya, gitu ya. Nauzubillah. Nah, yang ketiga ada tipikal orang hidupnya ibadatullah atau taatullah lalu khasirun fid dunia. Di dunianya taat, ibadah, hidupnya ibadah, tapi lalu dunianya rugi aja. Iya, hidupnya ibadah terus, tapi dunianya rugi aja. Nah ini kebanyakan kita nih kayaknya nomor 3 nih kayaknya. Nah itu ditaksir oleh ulama, boleh jadi dia sedang diibtila atau diimtihan, gitu. Ya, diibtila. Ini mas saya ngomong begini, ngulang pengajian nih ajengan, biar ntar dikoreksi sama ayah gitu, sama Sayyidul Walid ya. Jadi kita ngulang biar dikoreksi, diperbaiki gitu. Diibtila, ujian ya, ujian bagi orang yang selama ini memang tergelincir gitu kan, atau lalai, kemudian diibtila gitu. Kalau diimtihan, dia udah di jalur Allah ibadah, tapi mungkin ibadahnya belum murni, belum bersih keikhlasannya, maka kemudian diimtihankan gitu. Bisa dipahami nih, ibtila emang selama ini dia lalai, diuji gitu. Yang imtihan selama ini dia ada di jalur Allah, tapi diuji juga buat naik kelas gitu. Tapi ala kullin by the way and the best way, dua-duanya
ada basuh-basuhnya. Dua-duanya harus yakin kita. Dua-duanya ini kecil gitu. Yang ibtila wala nabluwannakum bisyai wala nabluwannakum bisyai. Iya, kecil aja gitu. Minal khauf wal ju' dan seterusnya ila akhir ayat. Yang imtihan juga sama. Wala nudhiqannahum min 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar. Kami pasti uji dia, imtihan. Tapi ingat imtihannya tetap adzabil adna, yang ringan aja gitu. Nah, artinya hadirin, saya ingatkan diri saya dan kita semua, apapun yang hadir di tengah-tengah kita dalam bentuk ujian, itu semua kecil aja, ringan. Ya, ringan aja. Jadi supaya kita nih tetap semangat ke depan gitu, ya. Jangan timbang hujan terus gitu kan, ya jus kagak aku nih, jangan gitu, enggak tenang aja tuh ya, saya penikmat jus walaupun hujan gitu ya, nih saya minum gratis, emang gak ada duanya, kalau dua mah 992 ya. Iya. Berkah ini di jus ini, luar biasa. Alhamdulillah, bener kan, biar cepet gitu ya. Kiai Faiz datang, selesai saya dah ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, ya, makin sempurna dengan kehadiran guru kita yang mulia, Kiai Haji Ahmad Faisal Hakam MA. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan beliau dan Allah manfaatkan ilmunya untuk kita semua. Berkah, amin ya rabbal alamin. Jadi penutup ini ya. Beneran kan ada 3 tadi. Jadi iya kan bertiga. Kan ada 4. Kalau ada 3 kurang 1, ya penutup berarti dah. Nah, yang keempat terakhir ini adalah orang yang hidupnya di dunia maksiat, lalu dunianya beruntung. Nah, ini nih, ya kalau bahasa kita suwe bener nih orang nih, ya udah maksiat dunianya beruntung. Nah, ini tuh ini pesanan Kiai Falik sebenarnya, ya. Jadi beliau pesan kalau bisa materinya istidrat katanya. Benar. Ini bagian daripada istidrat ini. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bih, kan itu kan? Maka tatkala kami lupakan tuh orang daripada ibadah kepada Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Ketika itulah kami bukakan semua fasilitas-fasilitas dunia. Makin maksiat kepada Allah, makin tambah aja tuh dunianya, gitu. Ya. Tapi kita nggak usah khawatir. Ada juga ayat yang lain, walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum, kan itu kan, orang yang mendustakan ayat kami niscaya kami istidrajkan. Enggak usah khawatir lah. Istidraj itu diulur terus, diambulin terus, ibarat layang-layang tuh di atas, entar udah tinggi dibetot. Dibetot udah. Apa namanya? Akhirnya membaitatan gitu kan. Kami ambil secara mendadak gitu, maka biasanya orang meninggalnya naudzubillah ya. Su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Hadirin sekalian rahimakumullah, sekedar pancingan ya, sekedar pancingan. Saya kira ini yang bisa saya bacakan ayahanda ya, cukup 1 fakrah saja ya, karena saya betul-betul niat hadir ini hanya untuk istifadah gitu kan, mengambil faedah dari guru-guru kita yang mulia, dan mudah-mudahan ini bisa dikembangkan sehingga banyak hal yang baru yang akan kita peroleh itu untuk khazanah tambahan kita majelis Fatwa Rabbani malam Rabu ya. Jadi ini ada tambahan yang banyak malam ini di malam Sabtu di pengajian bulanan bersama guru-guru kita yang mulia. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abdul Walid. Saya gemeter nih, Walid duduk samping Walid. Tadi pengennya saya disuruh. Ya Allah, suul adab ini, insya Allah. Mohon maaf ya Bib ya. Ayahanda Kiai Haji Taqiyuddin, Akhirul Kiram, Bang Inuk, Kiai Haji Subhan Hasim LC, serta para ajengan, para kiai, para asatid. Mobil khusus ada Syekh samping saya, samping kanan saya. Syekh Khairan. Serta teman-teman semuanya, yang mudah-mudahan pertemanan kita ini diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertemanan yang fillah dan billah. Amin. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak mengerti harus ngomong apa ini. Ya Subhan katanya nunggu saya, padahal saya ngapain nunggu saya. Begitu datang dipegangin mic, ada ajengan ukem itu, masya Allah. Allah. Mohon maaf ya, ini saya, mari kita bertawassul dulu. Ini ada kitab Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah yang ditulis oleh Sayyidi Ahmad bin Ali Ar-Rifai Al-Kabir, nafa'anallahu bi'ulumihi wa karamatihi wa barakatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya sampaikan berawal dari hadis yang disampaikan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya insya Allah membahagiakan santri daglok ini. Kalau santri daglok itu Walid, ya kelihatannya pakai sorban tapi ngajinya hukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Kalau khairukum, kalau saya terjemahkan, di antara kalian yang terbaik. Masya Allah. Khairukum ay ahyarukum. Itu af'alut tafdhil itu. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah man, orang, ta'allama, yang belajar, Al-Qur'ana, Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Siapakah di antara kita yang terbaik? Dialah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis ini yufidu annal khairiyah. Hadis tadi bermanfaat bahwa kebaikan itu nyata sekali, kebaikan itu jelas sekali, kebaikan itu
itu pertela, kata bahasa Jawanya. Bagi siapa kebaikan itu jelas, liman ta'allama al-Quran wa 'allamah. Bagi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pertanyaannya, siapa orang yang belajar Quran itu? Ternyata bahasanya Imam Ahmad Ar-Rifai, lima fil Qur'anil azim. Masya Allah. Kalau saya bahasakan lima fil Qur'anil azim, artinya apa saja yang terkait dengan Al-Quran. Masya Allah. Orang dulu belajar alif batasa muncul dekat dengan Allah. Orang dulu belajar wahid, ithnan, salasah, arba'ah, khamsah, muncul adanya filsafat emanasi. Bagaimana mengenal diri, bagaimana mengenal diri kita, bagaimana mengenal Allah. Baru belajar 1, 2, 3, alif, ba, ta, fa. Alif nggak ada titiknya, ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas, fa titiknya 3 di atas, ja titiknya 1, langsung pang menghadap Allah. Subhanallah. Apalagi sampai menyangkut balighil hukum, balighil hikam, wa ghamidis sir, misteri-misteri yang ada di dalam Al-Quran, wahati sya'ni, dan sesuatu yang sangat penting di dalam Al-Quran. Artinya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dialah orang terbaik. Belajar dan mengajar apa dia? Semua. Makanya kalau kata abah Mufasir itu, bah, saya mengajar alif-alifan doang. Apa kata abah? Kalau Quran tidak ada alifnya, maka bukan Quran. Artinya sangat pentingnya alif dalam Al-Quran. Ketika kau mengajarkan alif, huruf alif itu minallah. Masya Allah, luar biasa baliknya itu. Masya Allah, luar biasa. Makanya kemudian Al-Quran yang sempurna itulah yang kemudian dikatakan hablullahil a'zam. Habl, tali penghubungnya Allah yang sangat agung adalah Al-Quranul Karim. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, adakah zikir yang paling hebat dibandingkan dengan Al-Quran? Tidak ada. Karena Al-Quran adalah penjembatan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-A'zam, yang paling agung. Nah, dengan adanya Al-Quran itu orang-orang dapat hidayah. Dengan adanya Al-Quran itu kita bisa nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat ini, tak mensanti daglom, alif nyambung sama Allah, ba nyambung sama Allah, ta nyambung sama Allah. Semua yang ada di dalam Al-Quran, jadikan itu koneksi kita kepada Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena yang kita baca adalah khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang kita baca adalah akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang kita baca adalah babullahi ta'ala. Al-Quran yang kita baca adalah pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang kita baca adalah mu'jizatid daimah, mu'jizat yang selamanya tidak akan hilang sampai yaumul qiyamah. Subhanallah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dari Al-Quran itu walaupun sifatnya alif, ba, ta, fa, 1, 2, 3 yang ada dalam Al-Quran, arwahul arifin ta'khudhu asrarul ma'rifah. Ruh-ruhnya orang yang arif billah itu akan mengambil dari Al-Quran rahasia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah,
menarik hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita belajar alif, bata, sa, ban, bin, bun, tan, tin, tun, apalagi tuh alhamdulillah, bismillahi, ar-rahmani, tidak narik kepada Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, na'udzubillahi min dzalik, itu berarti bukan ma'rifah kepada Allah. Padahal Al-Quran sebenarnya penyambung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kita belajar Quran berapa tahun? Kita belajar Fatihah berapa kali Fatihah itu kita baca? Pertanyaannya adalah, adakah tarikan nafas kita di saat kita baca Al-Quran menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang bacaan Al-Quran itu menjadikan kita ini benar-benar menjadikan kita orang arif, menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu rahasia-rahasia Rabbaniyah, rahasia-rahasia Malakiyah, rahasia-rahasia Malakutiyah inkasyafat lahu. Kalau memang kita baca alif ada Allah di hati kita, kalau memang kita baca Al-Quran benar-benar menjadikan itu koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rahasia-rahasia Rabbaniyah, akan membukakan rahasia-rahasia Malakutiyah, dan akan membukakan untuk kita rahasia-rahasia Malakutiyah atau Mulkiyah. Masya Allah. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya memang kita baca Al-Qurannya benar, Quran sebagai penyambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kapan kita ketika baca Quran menjadi orang yang rindu, takut kehilangan Allah? Kapan kita baca Quran kemudian takut kehilangan bacaan Al-Quran? Kapan kita baca Quran sungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu dengan Allah? Nah, ini masalah. Kenapa masalahnya? Dikritik dalam keterangan kitab ini. Masya Allah, kita baca Al-Quran, a'udzunya kenceng, lagi a'udzu dikencengin, di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagus diteriakin seperti hebat baca Quran, begitu baca dipendekin suaranya, dipelanin nggak tahu yang mana orangnya. Ini motor saya lagi, jangan sampai tegang waktu saya gitu. Nah, di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pasti kalaupun kita di saat belajar Al-Quran nambah ilmu, kemarin kita baru tahu A, besoknya kita nambah Ba, besoknya kita nambah Ta. Kalaupun nambahnya kita ilmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh komponen keilmuan yang kita pelajari betul-betul ada kehadiran Allah di hati kita. Amin Allahumma amin. Masya Allah, orang-orang yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat dia belajar ilmu, amanna billah, imannya makin mantap di hadapan Allah. Yang ngerikan itu ada hadis Nabi, man yazdada ilman wa lam yazdad huban lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orangnya yang nambah ilmu tapi tidak nambah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dipastikan makin nambah jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya tadi Al-Quran sebagai penghubung kepada Allah. Kalau orang penghubung kepada Allah, semakin terhubung dengan Allah, makin rindu ketemu Allah. Pertanyaannya, semakin kita baca Quran semakin rindu ketemu Allah, apa semakin bingung ketemu Allah? Apa mungkin makin pulang ketemu Allah? Kan ada orang yang makin pulang ketemu Allah. Iya,
Begitu mau ngaji Quran kayaknya kok rezekinya tambah seret. Iya, semakin ngaji, iya, semakin apa namanya kenceng suara nitnya itu, pulsa, mau ngaji bukannya tanpa dekat dengan Allah, makan kabur dengan Allah. Harusnya semakin dia baca Quran, semakin aman nabih, semakin mantap keimanannya kepada Allah. Wa ilaihi muntaha siyarihim manihim, gitu. Dan hanya kepada Allah penghujung terbang hasratnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut beliau. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk orang-orang yang tadi yang baca Qur'annya nyambung terus dengan Allah, baru belajar a'udzu saja nyambung dengan Allah. Mohon maaf itu, jangan sampai kita merasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak dihargai Allah. Jangan sampai kita baru baca bismillah walaupun baca a, ba, ta, sa enggak dihargai Allah. Dalam kitab An-Nawadir itu dikatakan ada seorang qadhi meninggal usia muda, anaknya baru satu, anaknya pun ketika dia meninggal masih dalam kandungan. Gitu. Syekh Shihabuddin Al-Qayyubi menceritakan itu di saat anaknya belum lahir, sang qadhi dihukum terus, disiksa di kuburannya. Tapi ternyata sang ibu membesarkan anak ini, baru usia 5 tahun sudah dimasukin TPA, anaknya baru baca a, ba, ta, tapi pinternya sang guru karena alif ba ta sa itu adalah merupakan fannun min fununil ilm, fannun min fununil ulumin minallah, ini termasuk cabang-cabang ilmu dari Allah, maka dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Begitu sang anak yang tadi baru usia 5 tahun baru baca bismillah a, ba, ta, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang malaikat untuk menyiksa sang qadhi. Wahai malaikat, jangan kau siksa qadhi itu, kata Allah. Ya Allah, kata malaikat, bukankah dia orang yang maksiat kepadamu ya Allah, berhak untuk disiksa? Ya, dia maksiat, aku tahu, tapi aku malu ketika seorang anaknya sedang menyebutkan asmaku, kemudian orang tuanya aku siksa dia. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau seandainya menyebutkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran orang-orang yang menjadikan dirinya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, walidzalika yuqalu fihim, orang-orang yang menjadikan Quran itu sebagai wusulnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan nudamaul haq, orang-orang yang berkawan dengan kebenaran. Masya Allah, luar biasa ini. Wa bihadza sir yufarriquna bainal batil wal haq. Ya Allah, dengan adanya ayat-ayat yang dibaca, dia akan tersingkap dalam dirinya antara yang hak dengan yang batil, antara yang salah dengan yang benar. Masya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini karena saya mancing doang, ini baru buka gimana prolog ya. Prolog artinya semua yang kita baca di dalam Al-Quran, ingat-ingat itulah koneksi, alat koneksi kepada Allah. Artinya tujuan daripada adanya Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, sebenarnya koneksinya itu. Subhanallah. Orang yang benar-benar koneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kemudian nudamaul haq, orang-orang yang menjadi kawan-kawannya kebenaran dengan adanya membaca Al-Quran. Semakin mantap keimanannya, semakin nambah dekatnya dengan Allah Subhanahu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kritikan untuk kita. Hati-hati bagi saya, bagi kawan saya semua yang hadir di tempat ini, ketahuilah boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi
musuh-musuhnya dengan pakaian-pakaian kekasihnya. Baru ke masjid berapa kali doang sorbannya udah segede Bang Vespa. Sepertinya dia yang paling baik. Subhanallah. Sehingga dia akan tertipu dengan waktu. Udah lama nih ngaji, baru ngaji semenit, ngopinya 2 jam. Seolah-olah ngaji yang semenit sudah sangat hebat. Masya Allah. Padahal sebenarnya kehebatan yang Allah munculkan dari ngajinya, yang Allah munculkan dari kumpulnya di majlis taklim, bisa jadi itu sesuatu yang dihiasi Allah kepada musuh Allah. Yang ngaji bukan jadi mudamaul haq, yang ngaji bukan menjadi kawan kebenaran, bahkan dia menjadi orang yang akrab dengan durhaka, akrab dengan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Wa yahsabuna, mereka yang ngaji yang akrab dengan dosa, yahsabun, mereka menduga annahum min ahli wilayatih. Mereka menduga dia itu ahli yang menjadi kekasih Allah. Baru ngaji alif batak sak doang udah kayak wali gitu. Padahal tadi yang bisa baca a'udzu, tadi yang kita hadir di majlis ilmu, hadza minallah, itu dari Allah, lahum istidraj, itu ngajinya bukan hidayah tapi istidraj. Santri bangun istidraj paham ya? Saya ngerinya udah cuap-cuap nggak paham ini. Jadi istidraj itu akar katanya daraja. Daraja itu meningkat, derajat. Kayak kita naik tangga, tangga 1, tangga 2, tangga 3. Istidraj tuh minta di Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasanya Kiai Subhan tadi ngampul. Apa ya? Ngambul. Ayo. Yang jadi ngeri ketika kita ngajinya tidak ada kehadiran Allah di hati kita, ngajinya kita bukan dapat hidayah Allah, ngajinya kita bukan mantapkan iman kita, tapi ngajinya kita Allah hiasi karena kita banyak durhaka kepada Allah, diambil. Sepertinya kita orang baik, padahal sebenarnya dia musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, kalau bahasa saya gini, saya ngaji pengen dapat menang di musabaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, luar biasa. Yang ngomongin banyak makin gede malah saya. Berjendol. Ya Allah. Masalahnya kenapa kata Imam Ar-Razi Ahmad Ar-Rifai ngomong gini, wa rubbama yuzayyinuhum bil izzi wal jah wal riyasah wal manzilah indan nas. Bisa jadi Anda ngaji Quran karena Allah hiasi Anda dengan kemuliaan, bukan karena Anda mulia, bukan, tapi Allah lagi poles Anda seperti orang yang mulia. Bisa jadi ketika Anda sholat, Anda sedang dihiasi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan riasah kehormatan di mata orang lain, sehingga yang dulunya nggak pernah ke masjid, begitu ke masjid banyak yang nyapa, bang ke masjid bang, ya wah Masya Allah. Padahal berangkatnya dia ke masjid bukan karena kebaikannya, tapi ternyata berangkatnya ke masjid sebenarnya adalah al-mu'tazilah minallah indan nas. Itu posisi yang Allah sedang ambil untuk kita di hadapan manusia semuanya. Subhanallah. Sehingga orang-orang
yang ngajinya tidak ada Allah di hatinya, hatta yaltaru, mereka tertipu bisana innas wa muhammadatihim, mereka tertipu dengan pujian orang. Tuh kan, kalau gua ngaji mah makanan banyak, iya, sakanya dia pret. Allah lagi ngejebak doang, pengen tahu nih dia berangkat ngaji, kata Allah, karena di hatinya tidak ada aku uji makanan banyak biar dia merasa tersanjung dengan kebaikan. Allahu Akbar. Hadza aidan minallah, ini pun ngajinya dari Allah. Istidrad lahum, istidrad lagi baik. Allah lagi ngambul, pengen tahu nih dia ngaji nih. Oh, tetangga sebelah, martabak. Tetangga sebelah, begitu ketemunya, wah, orang cium salaman bolak-balik, pang, masya Allah. Makanya tadi saya sebel banget diselawatin itu. Kalau Walid selawatin wajar, udah syekh. Ya, kalau model saya, syekh. Salah gitu kan. Subhanallah. Ini masalahnya kerjanya ini. Ya Allah. Ada lagi kata Imam Ar-Rifai, wa kadzalika rubbama yuzayyinuhum bi anwa'il lataifil hikmah. Subhanallah. Bisa jadi katanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi kita dengan macam-macam pernak-pernik hikmah. Wah, Bang Haji, kemudian biasa dah, Ustaz, ada yang tuh, yang sakit minta air. Ya Allah, itu kebetulannya Fatihahnya sembuh. Aduh, ada baik lagi. Ya kan ya, Subhanallah. Ada lagi dengan adanya ngaji itu, Masya Allah, Allah uji dia, Allah ambul dia. Mohon maaf, susunan kalimatnya mudah didengar orang, sastranya tinggi, begitu ngomong orang nangis semua. Kata Allah, itu orang nangis bukan lu ngomongnya enak, tapi karena aku bikin orang itu nangis. Kenapa? Karena di hatimu yang ngaji tidak ada Allah. Loh, pengen tahu? Masya Allah, luar biasa. Ketika orang sudah muncul pada nangis, hikmahnya pada keluar, subhanallah, orang-orang ngomong kayak gini, pengajian kita hebatnya. Wa yahsabuna annahum ahatu bikulli haqiqatin ilman. Masya Allah. Kemudian orang-orang yang ngaji mengira bahwa mereka dikerumuni segala macam hakikat ilmu katanya. Ngaji yang bobot sini doang, yang lain mah cemenya. Ngerasa bobot dewek baik. Ya Allah. Fahadza lahum minallah istidraj. Ya Allah. Sebenarnya istidraj untuk mereka dari Allah, cuman kitanya diambul mau baik. Kalau orang diambul mau baik kan karena di hatinya nggak ada Allah. Kalau diambul orang mau kayak Rasulullah kan luar biasa. Ya Rasul, kau hebat sekali, tahajud kakinya bengkak-bengkak. Aku takut tidak milih hamba yang bersyukur, kan bukan begini. Gua Masya Allah. Ini kitab luar biasa. Bahasanya mengajarkan kita semua berlaku jujur ketika kita beramal, itu benar-benar tektok sama Allah apa tidak. Warubbama, ini lagi nih, ini nyambung kayak tadi kayaknya dah, makin sudahan tadi juga bingung ini. Warubbama yuzayyinuhum bilibasin nikmah. Masya Allah. Bisa jadi ketika kita pergi ngaji, Allah hiasi kita dengan pakaian-pakaian kenikmatan. Wa yugharriquhum fi anwa'in ni'am. Kemudian ketika Allah kasih kenikmatan-kenikmatan, dia tenggelam dalam kenikmatan. Enak kalau ngaji mah ya, kopi ada,
jeruk ada. Ayo nikmatnya banyak. Besok kalau orang ngaji apa? Biar ada nasi uduk, biar ada nasi. Ya itu. Orang ngaji mah kayaknya ini perut kosong. Aduh, ya Allah. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kita ngaji, Allah uji kita, Allah ambil kita dengan berbagai macam pakaian-pakaian kenikmatan, sehingga kita tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan itu, hingga akhirnya kita tidak milih Allah lagi, tapi milih nikmat. Jadi ujungnya kalau kagak ngaji ora enak, kopi ora enak. Tuh, bukan lagi Allah yang hadir. Masya Allah. Kemudian wa yahsabuna annahum ala syai' min Allah. Kalau ngaji rajin mau Allah datengin baik semua. Pengen rokok ada, malah Marlboro lagi satu shot. Masya Allah. Disangkanya karena hebatnya ngaji Marlboro sesok datang. Padahal Mas Tanto lagi nguji. Yang tahu lu ngaji dari Marlboro apa dari Allah? Iya kan? Disangkanya di saat tahlilan diamplopin, tuh kan gua udah laku ini rumahnya. Subhanallah, wa yahsabuna annahum ala syai' min Allah. Mereka menduga ini dari Allah. Karena kehebatan zikirnya, karena kehebatan taklimnya, karena kehebatan ilmunya. Hadza lahum minallah istidraj. Subhanallah. Ini istidraj dari Allah untuk mereka. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan ambil mereka. Masya Allah. Allah Maha Pencemburu. Dalam kitab Sirrul Asrar, Syabul Qadir meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, demen yang ganjil. Maksudnya amal apapun tidak ada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita betul-betul Allah apa tidak. Allah ambilin amal kita. Masya Allah. Ngaji sehat baik, hati-hati lagi diambung. Begitu ngaji demen sholawatan, banyak cewek yang sweet. Ih bang, ini lagi banyak sholawatan, bilang hati-hati godaannya wadon. Kawin lagi ya kan istidraj. Ada, Masya Allah, hati-hati saya bilang. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari amal-amal kita, jangan sekali-kali dimaknai itu kebaikan Allah karena amal kita. Bisa jadi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, kami sedang mengambil kalian semua min haitsu la ya'lamun, dari sesuatu yang mereka tidak mengerti gitu, karena Allah yang lebih mengerti. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, macam-macam Pak di sini kalau saya baca kitabnya, Masya Allah. Saya kadang-kadang begini tuh kan, kalau doa di Ka'bah Mas Yarfi turun, sehebat apa doa lu? Allah lagi ngambil itu pakai si Yarfi, pengen tahu belok apa orang. Gitu ya? Bener kan ya? Masya Allah, ya Allah. Begitu zikirnya banyak, orang dengerin ceramah kayaknya kok ayo pada diem nangis semua. Kokan, padahal mah ya emang Allah lagi sanastadrijuhum baik. Subhanallah. Untuk apa seperti ini? Untuk mengetahui siapa yang benar-benar ibadahnya Allah di hatinya. Masya Allah.
tahu pemahaman saya begitu ayah. Saya bacain dulu dah. Saya pengen tahu. Masya Allah, Masya Allah. Wa yu'adzirukumullahu nafsah. Masya Allah. Allah sebenarnya selalu memberikan peringatan kepada kita semua. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fa'dharuh. Wa'lamu, wahai kalian semua, ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sebenarnya kau ibadah nyari apa? Saya bicara ini Pak, nggak usah bicara Allah dulu. Nggak punya duit sehari, baik dan mumet pala kita. Saya baru bengong, ya Allah, sementara ini berarti yang saya bingungin itu duit. Berarti ibadah saya karena engkau duit. Amplop. Nggak tahu, saya itu mikirnya begitu ya Allah. Kalau santri saya nggak pinter, galau saya, berarti sementara ini saya ibadah kepada Allah karena nyari prestis biar anak-anak pinter. Berarti sementara ini saya ngaji karena orang akan digarap kepada orang-orang pinter. Saya berarti hampir milik Tuhan. Pantas kalau saya maksa kepada santri saya biar benar. Padahal innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kamu sekedar ngasih tahu saja kok. Kamu nggak akan mampu untuk memperingatkan orang-orang di sekitarmu untuk mengerti apa yang kau sampaikan. Masya Allah. Makanya di sini hadirin yang dirahmati Allah, saya nggak baca semua kitab ini, kesimpulan-kesimpulan yang inti-inti saja. Hati-hati di sini. Istidraju ahli dzunub. Istidrajnya ahli berdosa, ar-rukunu ilaiha, dia senang, dia bertahan dengan dosa itu. Masya Allah. Kita benci kepada saudara. Ustaz nerangin masalah dosa membenci saudara, panas pasti. Betul nggak? Oleh dia. Benar nggak nih? Ada dosa kita bertahan dengan zina mata. Kiai nerangin masalah bahaya zina mata, pasti kita akan panas kuping kita. Kenapa kuping kita panas? Karena kita bertahan dengan dosa yang tadi. Itulah istidraj ahli dzunub wal israr alal i'rad anillahi subhanahu. Orang yang bertahan dengan dosa, bersandar dengan dosa, kemudian tegas-tegas berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Besoknya penceramah pecat, orang dipakai itu penceramah, kurang ajar berani sama gua. Betul enggak? Kan banyak itu. Nggak tahu tuh, ya Allah, pecat, kalau cocok dia mah. Masya Allah. Itu kan istidraj juga ternyata itu istidraj juga. Kadang-kadang kan ada teman, woi sholat baru ke masjid udah beragu banget loh. Ciri-ciri orang-orang yang istidraj ahli ilmi, talabul jah, yang dicari kehormatan, yang dicari jabatan, wal manzilah indal khalqi, posisi depan makhluk. Gak diangkat jadi imam rumah-rumahnya. Gua mah besok orang ke masjid ono lagi orang. Rumah-rumahnya suara gua orang keanggap pisan. Padahal suaranya enak, Masya Allah. Paki kalah paki. Ya Allah, dia belajar azan sementara ini, dia belajar kitab sementara ini, pengen dipakai orang. Mohon maaf, zaman sekarang nyantrin anak, besok jadi kiai loh, pret. Salah niatnya di awal. Luar biasa. Niatnya baik, udah istidraj, bagaimana amalnya? Bagaimana nanti melangkah ke depan? Niatnya salah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah enggak minta darahnya, Allah enggak minta dagingnya, Allah enggak minta tulangnya, tapi takwanya. Masya Allah. Ahlul ilmi istidrajnya. Wa istidraju ahlul ijtihad.
Istidrajnya ahli ijtihad, ahli berjuang, ahli kerja keras, ahli berjuang, ahli ngeramein masjid, ahli jihad di masyarakat. Hati-hati yang kelihatan semua ijtihad. Subhanallah. Al istighfar, pengen dapat banyak, ngoyu boy, perjuangan, bikin brosur biar pengajian banyak. Hati-hati di pengajian banyak. Istidraj. Kuat nggak kalau santrinya satu doang? Ada kiai saya dulu nggak santri nggak ada, tiang-tiang mubtadatu ini ya, marifat ini ya, nakiratu ini ya, bagian nggak ada santri juga. Gua pengen ngaji sama Allah sama tiang, saya mau bakal sanggup. Nanti gagal udah pernah ngaji, gua pulang ke Cirebon. Ya Allah, niatnya pengen pada ngaji, ya Allah. Iya, gara-gara disuruh dia. Oh, dipijitin lagi Pak Ji. Allahu Akbar, ya Allah. Wa istidraju ahlil muridin, istidrajnya orang-orang yang muridin, Masya Allah, tatluquhum ilal ataya wal karamah. Pemberian nongol, kemuliaan nongol, pemberiannya hilang, orang nyaman, pemberiannya banyak, lelet duduknya, ya berkatnya banyak, berkatnya hilang, bujuk buneng, anak buah madangnya apa? Aduh, begitu berkat yang gak ada, bujuk buneng, ilakan zaman sekarang. Anak dikasih tahu, anak dikasih madang sama alhamdulillah doang, makasih Ustaz. Ya, kalau semua jamaah ngasihnya terima kasih doang, anak buah madang apa? Galau Ustaznya. Itu ngomongin dewek, kalau kepukul ya bodo amat. Emang lagi bacain dewek, balik, mohon maafnya balik. Ini mah yang lagi baca sih. Kita ngerasa kepukul gitu kan, ya Allah, Masya Allah. Saya paling, ya Allah, ada orang minta tolong gak ada duitnya, ngilangin 1 juta, berani orang. Besok ceramah 3 juta. Oh, ini orang mau nikahin kagak dapat, ya berani kan ninggalin 3 juta. Oh no, saya ya cuma kerja. Ini mah ya Allah lagi ngeraba saya doang ini mah. Ya kalau keraba ya bodo amat, gua mau orang tanggung jawab. Wah Allah, luar biasa. Wa istidrajul arifin, istidrajnya orang-orang arif, Masya Allah. Istighna'uhum bil ma'rifah dunal ma'ruf. Tidak butuh ma'rifat tanpa ma'ruf. Berarti ya, tidak butuhnya mereka kepada ma'rifat yang tidak ma'ruf, gitu, yang tidak baik. Hatta ja'alu laha haddan wa ghayatan wa nihayatan, Masya Allah, sehingga menjadikan mereka ma'rifah itu ada batasannya, ada ujungnya. Padahal ma'rifat kan dari Allah. Allah mau ngasih apa aja terserah Allah. Kalau bahasa ini mah kalau dikasih begituan orang kuat kita. Lagi ngeliatin lagi tengkorak orang, ngeliatin lagi darah orang. Ya bagian baik Allah ngasih apa kek? Kadang kita milih kan. Ma'rifat mah yang enak-enak apa wadon cakep kek. Nemu lagi wah nenek-nenek kepek-kepek lagi. Ma'rifat makanya ya Allah, pengennya ma'rifat itu pengennya dibatasi sama dirinya, ya Allah. Padahal ma'rifat tidak ada ujungnya, tidak ada batasannya. Yang tahu batasannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang anehnya kemudian wa dhannu annahum qad ahatu biha. Mereka menduga mereka sedang dikerumuni sama ma'rifat. Nggak tahu ma'rifat apa ma'rifat ini, kata UKM itu. Ma'rifat itu pakai ain kan, mim ain ro fa ta, ma'rifat. Ya, ada ungkapan ulama la sholata illa bil ma'rifah. Oh, tidak sah sholat kecuali dengan ma'rifah.
Ya. Harusnya dibacanya ma'rifat, karena nggak ngaji sama guru itu ain dia ada titiknya ditambahin rim, ma'rifah. Harusnya ma'rifah gitu. Kalau ma'rifah ya kenal Allah ya, tapi kalau ma'rifah itu gayung. Jadi orang sholat karena baca kitabnya salah titiknya, jadi orang sholat pakai gayung dulu, kalungin. Itu Allah, begitu ruku kan gandul. Ilmunya ajengan Kemal Idris bin. Masya Allah, luar biasa. Mereka ketika seperti itu salahnya ngaku, menduga, dikerumuni ma'rifat. Masya Allah. Padahal sebenarnya posisi itu Allah yang angkat, katanya karena istidrajuhu a'zam wa adab. Istidrodnya orang makrifat yang pilih-pilih dan dibatasi oleh dirinya, itulah orang-orang yang istidrodnya paling agung dan paling halus. Ya Allah, Masya Allah. Kamin mudzakirin lillah nasi Allah. Banyak orang yang zikir kepada Allah lupa Allah. Yang ada duit, nikmat, badannya enak, sehat, zikir, ngakunya zikir, nggak ada duit, orang nembus sholawat, perasaan yang ngasih ijazah walid nih. Besokannya wah orang manjur. Subhanallah, banyak orang yang zikir kemudian melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya orang yang zikir kepada Allah artinya ingatnya Allahnya. Kalau dikasih Allah bonus, ada bonus gitu, menerinya bonus tapi diambil gitu, dikasih bonus tabokin cepot. Iya, makanya ada seorang waliullah itu ngadu sama Allah dengan bahasa ya Allah, aku selalu maksiat kepadamu, tapi kenapa kau tidak pernah tabok aku ya Allah? Kalau aku maksiat tabok biar aku kapok ya Allah. Apa kata Allah dalam latifahnya orang itu? Aku sering tabokin kamu tiap hari, tiap waktu, tiap saat, tapi kamu tidak pernah merasa ditabok. Yang jadi bahaya kan begitu, istri nurut, sangkanya kitanya hebat sholatnya, kadang mah udah dari ngaji, rajin bini gua, rajin, sangkanya ngajinya eluh bikin hebat, bini jadi rajin. Kita sering terjebak di sini semua hingga akhirnya apa? Membanggakan ngaji kita. Manakah kita yang ketika kita ngaji Quran dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah? Betulkah ketika ngajinya kita seperti ini, orang yang terbaik, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran? Masya Allah, ini mah lagi belajar jujur baik. Nanti kebenarannya ayah bayang badah. Saya membacain doang gitu. Masya Allah, kita bukan nggak ngerti sih bacain ini, bacain. Cuman pura-puranya ini be ngerasa sakit hati pura-puranya biar nyambung. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ini orang-orang yang tadi kalau disambungkan dengan kajiannya Ki Subhan, orang-orang yang tidak istiqomah bersama Allah. Orang yang istiqomah bersama Allah itu tepak terus, tidak pernah berpaling dari Allah. Luar biasa. Seperti seorang yang pecinta Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah, kau cantik sekali, aku cinta kepadamu. Ya, tiba-tiba kemudian Rabi'ah ngomong sama si pemuda tadi, kamu tahu nggak, saya kenalin nama adik saya lebih cantik dari saya. Yang mana? Nengok tabok kok, katanya demen gua, tahuin adik gua mau loh. Ini mah bangsa apa, tukmis, ini tukmis pak, itu tukmis. Ada batuk klimis, seneng, berarti nggak bener nih. Jangan-jangan besok-besok kalau dia udah bola badil dia lari ke orang lain begitu. Kita sama Allah selalu berpaling. Mohon maaf, selalu berpaling. Jangankan di luar sholat, dalam sholat hanya berpaling. Dalam sholatnya kita berpaling, masya Allah. Makanya kalau dalam kitabnya ulama itu, kenapa yang diajarkan baginda Rasul ketika kita sholat, sehabis sholat istighfar. Harusnya habis maksiat istighfar dong. Habis sholat istighfar. Apa kata Rasulullah? Kata para ulama, ternyata Rasulullah itu mengajarkan di dalam sholat kita takut ketika kita dibaca doa takbir dan lain-lain tidak ada Allah di hati kita.
Sering kita ini Allahu Akbar kabiro, yang besar bukan Allah. Yang kita bayangkan motor, yang kita bayangkan hutang dan macam-macam. Luar biasa. Mengistighfari itu karena kita selalu berpaling. Kita tidak selalu nggak tektok dengan Allah. Ingat-ingat sendiri dah tiap hari. Tiap menit kadang ngaji be. Jangan-jangan kadang lihat saya doang dia pada kemari. Jangan lihat Allah. Wah, plet. Dah, ini makin rangin dari orangnya ini mah ya. Sotoy gitu lah. Ayah beda yang rangin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Walid. Masya Allah, sekedar membaca itu pun kalau benar, kalaupun salah ya wajar. Lagi belajar. Mohon maaf ya Walid. Doain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini Masya Allah ini. Mudah-mudahan beliau dimuliakan Allah. Dan kita semua diampuni Allah. Orang tua kita diampuni Allah. Guru-guru kita juga diampuni Allah. Orang-orang yang kita cintai juga mudah-mudahan diampuni Allah. Orang-orang yang mencintai kita juga mudah-mudahan diampuni Allah. Orang yang menzalimi kita juga mudah-mudahan diampuni Allah. Orang yang kita zalimi juga mudah-mudahan diampuni Allah. Tadi alhamdulillah ana tangkap yang Ustadz Subhan terangkan ada 4. Satu, orang diberi nikmat, tapi ketika diberi musibah, ketika diberi nikmat dia mengingat Allah, tapi ketika diberi penderitaan dia tinggalkan Allah. Yang kedua, orang yang diberi penderitaan dia ingat Allah, diberi nikmat dia lalai pada Allah. Ini dua ini masuk orang yang lalai. Yang satu lagi, orang diberi nikmat sama Allah dan diberi penderitaan sama Allah, dua-duanya dia tinggalkan Allah. Ini bukan lalai, ini mungkin sudah dibutakan matanya oleh Allah, telinganya sudah ditulikan oleh Allah, tapi kemungkinan hatinya belum. Ini kalau yang satu lagi diberi nikmat dia datang, hadir di majelis, diberi penderitaan juga dia datang. Ini tadi sangkut ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang seperti inilah akan diberi tentram oleh Allah. Diberi ketentraman yang Allah Ta'ala berikan sempurna. Sangat-sangat sempurna. Jadi tidak ada di sekeliling orang yang selalu mengingat Allah. Dan sebenarnya ada hal yang mengganggu dirinya, nggak ada. Yang seandainya kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, seandainya anak kita lalai, Allah Ta'ala akan turunkan hidayah. Sehingga kita lihat ke sebelah jadi baik, lihat ke sini jadi baik, ingin apa-apa Allah Ta'ala isi, sehingga tentram. Ketentraman yang Allah Ta'ala janjikan ini sangat sempurna. Yang tadi Ustaz Faiz bilang, ini masuk orang-orang munafik, orang-orang munafikin, atau orang yang takabur, yang sombong. Dia datang, dia tunjukkan dia boleh seolah-olah dia baik, tapi munafik ini. Ini masuk ke elemen orang-orang yang munafik. Yang kedua, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Jadi jangan mimpi Ustaz Faiz dia ibadah nggak ada gangguan, hayalan. Inilah manusia. Ya, ini manusia. Bukan cuma Ustaz Faiz, semua. Tapi dijawab sama Ustaz Zakiyuddin, arti kembalikan kepada Allah. Jadi apa sesuatu aja kita kembalikan kepada Allah, bahwa ini dari Allah. Apa-apa cepat kita kembalikan, membersihkan hati. Dengan ada godaan, kembalikan. Untuk mengenal Allah, salah satunya apa? Kenal dulu diri kita, ya, dengan sesungguhnya. Jadi insya Allah dari semua ini semuanya saling bertalian. Yang tadi Ustaz ayat-ayat munafikin, ya, itu termasuk di dalamnya tanda-tanda orang munafik.
dari ucapannya dia nggak sama dengan perbuatan dia. Ya itu tadi tuh, dia keluarkan uang, oh itu saya itu. Ini insya Allah kalau ini banyak ayat kelalaian. Kalau tadi juga ada juga termasuk fawailul lil musallin. Kenapa orang sholat bisa celaka jadi pendusta agama? Itu orang yang ibadah, tapi di sisi lain dia berbuat maksiat pada Allah. Makanya ada tadi Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasul aja sering berdoa, apalagi kita. Jadi mudah-mudahan dengan malam ini apa yang sudah diterangkan oleh Ustaz Subhan, Ustaz Faiz dan Ustaz Taqiyuddin, mudah-mudahan manfaat buat kita semua dan manfaat buat keluarga kita. Ini kalau dapat untung banyak sih gampang nih. Untung nih, untung dunia, untung akhirat insya Allah. Kalau satu orang ngajak temannya dapat 2. Jadi jangan sendiri, datang sendiri, ajak teman yang belum dapat. Kalau antum satu orang bawa 5, pahalanya 6. Antum kebetulan ada udur yang 5 masuk, dapat tetap 5. Ya, anak biasa ngopi di jalan di warung, jadi bahasanya begini. Ya, jadi jangan diam sendiri, meraih keuntungan jangan sendiri, sebisa mungkin ajak. Ada kawan-kawan kita mengenai, ayo kita ajak. Dia dapat untung, antum juga dapat untung. Maha karimnya Allah. Jadi jangan jalan dia malah temen, oh sorry ya, saya mau ngaji dulu, ajak terus. Oh dia nggak mau diundang, apa nggak bakal mau datang, terus insya Allah dapat dengan akhlak yang bagus. Ya mana pada mau dapat untung banyak nggak? Apa sedikit aja, satu-satu aja. Kalau banyak ya tambahin apa nih? Jus. Terus saya lagi ingat, tapi Ustaz kan ingat bahannya siapa? Iya, alhamdulillah dikasih nikmat sama Allah. Dikasih nikmat. Amin. Amin ya mujibah sa'ilin. Mudah-mudahan semua ini pada jadi orang kaya. Amin. Siapa tahu anak-anaknya ada yang jadi presiden. Amin. Ada yang jadi menteri, bisa jadi. Kayaknya banyak nih jadi menteri nanti anaknya. Terus Masya Allah kita kembaliin. Jadi apa aja kita kembalikan kepada Allah. Berusaha semaksimal mungkin, baik dalam kita mendapat kenikmatan maupun dapat penderitaan. Ya insya Allah mudah-mudahan berbuat semaksimal mungkin. Kita uji dari kita dulu, saling maafkan, jangan mudah marah. Yang tadinya tersinggung, mudah tersinggung, sekembalinya insya Allah nggak tersinggung lagi. Yang tadinya gampang marah, sekembalinya insya Allah tidak marah lagi. Orang kalau marah mulu itu 2, kalau nggak dipelajari ilmu hitam berarti harus diruqyah. Tapi mudah-mudahan yang di sini nggak ada yang mesti diruqyah. Terus yang tadinya ya kita nih manusia al-insan ma'al khoto'un insan, biasakan pandangan kita ke arah kebaikan. Jadi jangan melihat orang kita berteman kita lihat keburukan. Kalau lihat keburukan ntar antum tinggalin Ustaz Faiz. Itu al-insan ma'al khoto', ntar antum tinggalin anak. Mustahil anak nggak berbuat dosa. Jadi biasakan pandangan kita untuk melihat kebaikan, sehingga nanti Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita gimana? Perut kita taib mulu. Ya kalau muka kita transparan gimana? Rupanya kelihatan. Ya, udah gitu kuning hitam-hitaman ya.
Jadi mudah-mudahan kita semua di sini belajar bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah dalam setiap hal, setiap langkah, setiap perbuatan. Yang tadinya curang, sekembalinya di sini besok tidak curang lagi. Amin. Yang tadinya berkhianat, jangan berkhianat. Amin. Yang tadinya tukang bohong, jangan tukang bohong. Amin. Yang tadinya kurang istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam beribadah. Mudah-mudahan bijahi Nabi Mustafa Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baitihi at-tayyibin. Al-Fatihah. Ana minta maaf, Ana mau kembali. Doakan Ana biar sehat. Kalau ada ucapan yang nggak baik, Ana mohon maaf. Itu dari Ana yang mudah-mudahan. Jadi Ana minta ridho dan maafnya. Assalamualaikum.